punya Cait, Namun, punya Drew. buat sekarang, menengok dari Hilda, ketemu Link lagi. Apakah kita akan melihat bagaimana tadi Finn dan juga Sally Boy versi Godiva dan juga versi. Dan berarti ini sudah bisa ditentukan kalau Godiva-nya bakal pakai Hilda dan Vesager yang akan memakai mid laner. Tinggal junglernya. Junglernya harus punya efek yang begitu luas untuk area of effect. Menurut aku pribadi, menengok dari Natalia udah di ban, ada Karina juga yang udah di ban. Menurutku Karina nggak punya sisi power. Jadi mungkin opsionalnya bakal lebih ke arah fighter tank atau bahkan fighter-fighter yang bakal di area jungle. Baksir, Kari. Wow. Single targetnya lumayan banyak, Single tapi targetnya sama nutup permainan dari Ya. seorang Hilda. Balik Hellguard memungkinkan nggak? ini terlalu tebal. Wah, Hellguard Pertama, berat sih. DPS. Iya, dia bisa mengejar ke arah Kari, tapi wow. Emang ya Allah akhirnya. Untuk Makasih burst banyak. down, untuk burst down. Menarik banget. Alhamdulillah. Ini benar-benar bawa tersenyum untuk Tersenyum, hari ini. pasti. Aku juga tersenyum. Jadi- Jadi Pendragon MDL ini menang 8 kali pick, 5 kali menang loh, Be. Jangan oke. lupakan itu loh. Ini Berapa babnya, Be? kenapa? Emon, Basic attack-nya dia ketika dia dalam keadaan cloak. bukan ada persenan juga ya, 175. Persenan, iya itu persenannya. Magical damage basic attack-nya bakal meningkat. Jadi kalau misalkan dia habis keluarin skill, Ya. attack speed-nya itu kan kita tahu mungkin ngandelin Feather of Heaven. Ya. Secepat mungkin ini Feather of Heaven harus diamankan agar apa? Agar itu damage-nya maksimal. Karena semakin tinggi attack speed Amon, damage magicalnya bakal lebih sakit lagi. Tapi maksimal persenannya ada nggak? Maksimum persenannya nggak ada. Nggak ada, jadi bakal terus meningkat sesuai dengan magical damage power-nya itu. Dewa, tunggu. Tapi ini dia untuk audience prediction by TikTok sudah terlihat di layar. 65% berbanding 30%. Dan baca deh. Besar juga ya. Dan bahkan Aura Ladies Open Open Trial. Trial. OTW daftar gak sih yuk, Be? Mana lagi, mana lagi? Aura Ladies, Ranger emas, Lope. Itu Ranger emas. Oh yang serius kamu Ranger emas. Yang mana tuh? Aduh, serius lu ngucek mata itu. Coba tolong besok cuci muka ya biar serius kamu. Aduh. Lope. Sebentar kita bakal menuju ke arah match yang kedua. MPL Arena mana tepuk tangannya? Alright, ini dia game yang pertama. Aduh, kali ini kita lihat di mana Hai. Bahkan Emon yang bisa saja ini bukan hanya men-trigger. Kenapa sobat dari Persik dari kejauhan? Pertanyaannya satu, Apa ini itu? kan high. Apakah dia akan menggunakan item-item hybrid atau item tank? Yang kita ketahui bahwa untuk sekarang dia menggunakan emblem ini, Mystery Shop makin murah juga untuk item tank. Namanya Ya, siapa? iya, dia- Namanya siapa? Kayaknya dia bakal ini sih. Namanya siapa? Hai. Berarti harus high damage. High damage, high reward. Setting. Tapi lihat jarak bottom lane. Ada high damage sudah bisa high defense ya, kok bisa balap ya? Ya kan yang penting high damage. Tapi jarak bottom lane akan coba dipasang tapi tetap sih. Oke, ini dia yang kita suka. Pemanas pertandingan di mana Godiva juga nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Masih benar-benar di zoning bahkan dari seorang Vesager. Melihat dari Tasnya juga belum melakukan recall ya, masih menahan untuk satu wave lagi yang dia juga ingin amankan di sana. Dan Persiknya seperti di game yang pertama match pertama diganggu, benar-benar diganggu seperti alter ego tadi. Dia stuck di level 3, Net. Ya ini gara-gara mungkin tadi kalau nggak salah Rokursa nggak sih? Rokursa sama Skelizardnya. Lagi dua berarti ya, Dua yang jungle. keambil dan tadi high sempat dapatkan di arah bawah Kramernya. Dan untuk sekarang high-nya jalan bebas banget. Bahkan udah setengah level 4-nya. Ya, 4,5 dan harusnya nih kalau mereka dapat auto juga udah langsung dapetin level kelimanya dan harusnya pun ini udah cukup udah dapetin level 5 menuju ke arah bawah sebentar lagi karena sudah mulai dibuka untuk terframe pertamanya tidak ada purple buff. Masih mau dipaksakan atau tidak? Masih mau dipaksakan kayaknya. Aduh retri. Mau dihajar begitu saja. Kenapa di sini tertarik begitu saja ultimate-nya dan masih bisa first blood diamankan oleh Vesager dan langsung ada sub altar juga dibuka. Gudivanya masih bisa hidup harusnya dan bahkan lagi dari Retribution yang tembak play. Mendapatkan satu pedang, dua pedang dan langsung Retribution saja Eman-nya dapatin satu turtle yang sangat penting untuk Aura Fire. Oh my god, tercuri. Aura Fire kan bebas mendapatkan retribution ditambah dengan keuntungan kehilangan Pendragon ya. Ini bukan Bajan yang hilang, Pendragon. Ya, di mana laner ini sangat penting sekali di early game. Fluffy dapetin assist yang artinya dia bakal lebih optimal di landing phase-nya. Namun, ini Tas diem-diem ngambil satu cloud altar. Dan itu kita nggak tahu kapan dia ngambilnya. Karena kita tahu Vesager mungkin akan lebih sering di laning-nya. Dia mid laner di sini dan dia mulai keluar dari zona nyaman Ranger Mas. Yes. Dia menggunakan hero, bukan high ground defender. Ya. Tapi ini benar-benar hero untuk team fight. Oke, benar-benar multi fight. Mereka masih multi lebih banyak di sana. Menutup pergerakan dasar Godiva. Ingat Godiva ini adalah dominance ice gratis.
Kita lihat dari High dengan emblem penetration dan tahu coba dikejar ke Pendragon dan damage boxnya belum bisa menumpangi Pendragon. Akhirnya agak lebih sustain, agak lebih kuat untuk kali ini dengan adanya hybrid regen yang dimiliki dari seorang Pendragon. Yes, plating di arah bottom lane. Dua orang Fluffy menabrakan stun-nya. Terpaksa harus gunakan satu sprint-nya. Karena masih belum tahu informasi tadi linknya ada di mana. Karena bisa sewaktu-waktu saja dari Vince Push yang dilakukan oleh Link bisa langsung ke arah bottom lane. Atau bahkan mungkin berrotasi dengan sangat cepat. Seperti yang kita tahu mobilitas dari seorang Link yang bisa melompat dari tembok satu ke tembok lainnya. Meanwhile di arah top lane menuju ke arah turtle dalam 20 detik lagi. Dan Bajan mau menabrak Kabuki kayaknya. Oke, dipaksakan kalau gini. Saya pesawat plate belum ada. Kalau dapat memori memaksa, dibasar kembali keadaannya. Langsung di dalam belakang dapatkan Endo shotnya. Kali ini gak harus berangkat apapun. Masih ada Pesager, masih melakukan semua. Dibasar kembali, masih mau lebih Diva. Harus berhati-hati. Ini Clover dengan kali dan Pesager mengusir mundur. Persik lihat Persik yang masuk dia tuh top lane. Dan sekarang tapi masih ada tas. Dan bahkan dicuri begitu saja ke altar ya dapat satu point kill. Dan dari seorang Persik yang dengan darah yang sangat tipis masih bisa survive melompat ke arah mid lane. Oh my god, permainan luar biasa. Tas mengoutplay, masih mendapatkan satu dengan adanya Paramis Spectre diangkat dan bahkan membuat Pesager harusnya Tas sudah tumpah. Ya. Harusnya. Harusnya itu adalah 1 untuk 1, tapi balik lagi dengan ke altar di momen yang tepat. Dan ini dia targeting yang aku maksudkan tadi, di mana Tas cuma boleh ngambil ultimate terhadap Pesager. Yes. Gak boleh member lainnya. Harus karena Harus, dia itu. punya damage besar. Game Dia changer banget, ya. dia akan berada di depan dan bahkan dia adalah salah satu. Kalau bisa juga peselam. Penompang damage. Menurutku peselam juga dia. Oke. Dia bisa peselam ke arah belakang. Dengan dia bisa cukup burst. Lihat saja nanti. Tapi nampaknya untuk kali ini permainan si Aura Fire. Mereka coba masuk menuju ke arah Sambula Turtle. Di belakang sana High stay by position. Kabuki coba memaksa. Pendragon melakukan cutting di arah belakang. Dan dia sempat ada Retribution. Again. Masih dibalikan kembali ke arah permainan si Aura Fire. Agak kocar kacir. Menangkapkan Clover. Dan ditumbangi tapi endless jump. Karena yang salah kalau menurut gua. Bukan Pendragon harusnya terkejar, tapi di sana ada Kari. Yes, tapi mungkin terlalu jauh targetnya. Dan kalau kita menengok dari bagaimana Pendragon mempertahankan dirinya dia sendiri, ini dia dengan item yang cukup banget untuk ke arah Silent Drop. Langsung. Dan dia juga ingin menyelesaikan dominance ice terlebih dahulu. Ini dia power dari item level 2. Dimana kita nggak perlu jadiin maksimal untuk Athena Shield terlebih dahulu. Tapi power dari dominance ice yang lebih dia butuhkan untuk menahan Fluffy. Karena Fluffy sudah punya duluan untuk dominance ice yang dia miliki dengan hanya satu assist yang dia dapatkan di arah bottom lane. Oke, ini emang dia harus buat Silent Drop karena dia tahu dia di pick off di awal, dia di first blood. Dia harus respect damage yang diberikan oleh seorang dari High. Apalagi kalau nanti Pesager mungkin ada jenis one. Damage-nya akan lebih calculate dengan ada Esmeralda juga. Jadi mau nggak mau. Sumber magical attack sih. Ya, jadi mau nggak mau dia harus respect. Harus Respect banget Silent Drop aja. Oke, jadi atau urusan belakang dominance ice, Silent Drop, Epic juga nggak mati. Ya, kita tahu kan kalau kita ngomongin soal Kabuki, physical attack-nya nggak begitu burst banget. Belum lebih tepatnya. Karena dia juga butuh Malefic Roar. Dan buat teman-teman juga udah boleh banget nyobain hero favoritnya Cornet, Fredrin. Yang udah mulai muncul sejak hari Jumat kemarin di Gua coba, hari gue pertama. buktiin lu ketawain gue ya. Gue gak ketawain lu, Dylan gue pakai nih. Kan kemarin Romer. Iya, main Romer. Oke, cemas langsung kita Cemas semua itu. seperti. Emang nggak Oke. boleh gue Romer. Tapi nampaknya saat di sana memberikan damage terhadap orang Goriba terlalu sakit dan bisa diberikan badan penuh begitu saja dan Counter, save the day. Save the day. Badan di pasar dibakar kembali. Persik damage terlalu sakit cepat dan dari Goriba. Bisa diberikan. Ada pasok menghindari Endless Jar dengan luar biasa tapi ditukar. 1 untuk 1. Red. Masih lumayan untung karena dapetin satu Pendragon nih ditukar dengan Godiva yang balik lagi Romer dari seorang Hilda. Dan bahkan yang timingnya juga pas banget untuk Turtle sudah mulai muncul. Tapi kita lihat juga masing-masing dari kedua tim, dari junglernya masih jaraknya ya cukup jauh, masih sama-sama ingin mendapatkan jungler ya. Bahkan Little Wanderer ya dicuri begitu saja oleh seorang Flash. Tapi Flash sudah mulai dibuka dari Aimnya, Kabuki, Godiva dan juga Pesager. 4 orang dari Aura Fire dan langsung yang makin begitu saja cukup seri tampaknya. Oke. Dari anak-anak Aura Fire untuk dapetin Turtle yang ketiga. Kita udah ngeliat fight yang banyak banget terjadi. Valentina dari Tas ini menjadi jawaban banget. Dan aku suka banget bagaimana Tas mengeluarkan ke altar di momen terakhir. Jadi dia nungguin Pesagernya kelar dulu ultimate-nya, baru dia munculin ultimate punya Evos Legends-nya. Seperti yang udah dari awal kita skemakan. Ini bakal jadi teamfight ultimate Paramis. Tinggal
siapa yang paling terakhir men-trigger ultimate-nya, dia yang bakal lebih punya keuntungan dalam sebuah teamfight. Iya, dan balik lagi sih, siapa yang ke-burst duluan ya mau nggak mau mungkin bakal ada waktunya. Di antara kedua orang tersebut bakal mencet itu untuk ultimate dari Kekaltar ya, seperti yang baru saja terjadi. Masih cukup sabar, masih belum mengeluarkan ke altarnya dan bahkan mengambil satu purple buff ya. Diambil oleh siapa tadi? Diambil oleh Hai kan? Hai harusnya. Hai harusnya. Karena versi di arah bottom lane seperti itu. Oh iya, harusnya diambil oleh Hai. Setengah HP dia dari. Aduh, lihat kita di tengah sana. Nampaknya Godiva coba masa keributan, tapi ternyata Clover akan memutuskan untuk merasa ke counter. Tapi one last hit. Masih diamankan oleh seorang Hai. Depan sana bermain dari tim Aura Fire. Mereka mendapatkan celah kecil untuk membuat seorang Clover tertangkap. Karena di depan sana tidak ada lagi Tas yang mengusir para pemain dari tim Aura Fire yang kali ini. Nah, kalau aku bilang ya, Prof, sebenarnya posisi tadi itu dipegang Evil Legends loh, tapi semenjak pecahnya di arah top lane, Aura Fire udah mulai membalikan keadaan. Dia tahu ini Clover bahaya banget, gak bisa dengan Clover dan Clover Memory. Dan targeting, itu dia targeting dari tadi ya, core atau main power dari Evil Legends. Udah mulai dimakan, makan baca salah satunya. Memory. Magic Worship, tapi kita masih di arah top lane ya. Hai. Nggak berhasil untuk dapetin satu poin kill dari seorang Clover. Dan di sana lihat Kabuki ya. Kabukinya langsung melompat dan langsung mendapatkan satu poin kill dari seorang Kari. Oh my god, ini dia Kabuki dengan damage yang lebih sakit, dengan adanya sokongan mental dari sang kekasih di sana, memberikan damage lebih berat lagi dan permainan yang luar biasa. Nanti itu sebenarnya menurut gue adalah salah satu permainan yang berat ini. Itu ngegunting loh. Karena gini, casesnya, halo, Flicker, ya lagi Flicker. Dan barusan tanpa adanya retribution karena Hai kayaknya mau ngadu untuk retribution di purple buff. Dapat yang purple ya. Masih mau Biar lebih. Lingnya nggak bisa main. Masih mau lebih. Tapi kali ini lihat di arah sana, satu poin kill diamankan, satu tumbang. Salah satu Terbalik lagi. dan pakai Dragon almost saja lepas memory. Double kill Kabuki. Kali ini memberikan permainan luar biasa. Kabuki bersinar di game kali ini Penggoret. 32.400 net worth yang didapatkan oleh Aura Fire. Tapi balik lagi, kalau ngomongin soal net worth dan juga ngomongin soal game-game kemarin di Post Legend, tinggal menunggu apakah momentum itu akan datang. Kalau datang, bisa saja comeback seperti hari kemarin. Ya waktu berarti ya. Betul, itu dia. Masalahnya untuk membuat skema tersebut ini butuh Clover di lini belakang. sangat Clovernya ketangkep endgame. sama Tas sih. Karena Tas yang membuat damage burst yang diberikan terhadap para pemain dari tim Aura Fire itu tidak masuk di dalam lagi ya. Hai, Donchar, dipasang. Pilihku udah ada challenge. Dilompatin bahkan, dipukul mundur, pengen dapetin turretnya. Tapi tampaknya masih lawan pertama, masih cukup tipis. Dan balik lagi masih punya pasif juga dari turretnya di bawah menit 12. Ini membuat mereka mencoba untuk bersihin dulu outer turret, inner turretnya juga di semua lane. Oke, biasanya kalau dari Aura Fire itu Godiva yang suka mengganggu dengan taunting sticker. Sekarang malah Semua, iya. Semua, iya. udah mulai berani ya. Ada yang sadar? Ada yang sadar? Makanya biasanya Godiva tuh yang munculin Harper tapi buat tim macam Alright bro, happy birthday. Berhasil mendapatkan Pet Dragon. Lihat Dragon telah dikeluarkan dan pakan parfum akan menjadi makanan Lagi udah mulai dicatat dan sudah mulai diperhatikan ya. Karena ini adalah salah satu kunci juga untuk Link. Kalau kata Ranger Mas, Link tambah purple buff. bagaikan aku tanpa kamu, lumpuh tak berdaya. Susah untuk mendapatkan energinya itu. energinya balik ya. Gak ada Betul. energi, gak ada asupan tenaga. Gak ada asupan tenaga dan kalau misalnya kita melihat dari player to head by head and shoulders ini Wah. secara gol per menit Kabuki lebih unggul, KDL lebih unggul, tapi untuk damage-nya balik lagi karena kita tahu Clover sering kali untuk memberikan dealing damage ke hampir seluruh member-member lawannya. Ini masih belum kelihatan nih. Tapi dia udah punya Golden Club. Dia udah punya modal untuk menumbangkan ke arah Godiva. Namun masalah utamanya adalah Godiva di sini ada cover dari Vesager. Itu dia. Itu yang selalu dihadirkan oleh Vesager agar Hildanya tidak hilang dalam sebuah Nyusahin teamfight. memang. Tilt altar itu benar-benar nyusahin banget dan itu yang terjadi ketika meta sekarang. Kalau meta team fight di cover sama tilt altar yang bisa bergerak kemanapun. Paramis emang lagi apa ya, priority banget lah, prioritas Banget, tapi apalagi kali ini kita tahu ya, dari pemain dari tim Aura Fire mereka sedang owning gold dan mereka harusnya mendapatkan Lord tanpa harus tercounter karena yang ditakutkan adalah ketika mereka menabrak. Tapi gini, winning conditionnya malah menurut aku nungguin Aura Fire ngeluarin ke altarnya lalu mundur perlahan-lahan, mungkin mengorbankan Pendragon mungkin ya, Atau tapi mereka balas atau baca Iya, mungkin. tapi mereka balas langsung. Nah ini nih,
tarik itu saja. Lagi-lagi dibalaskan, tapi di arah belakangnya Fluffy tiba-tiba langsung nge-stun. Tapi tampaknya masih bisa untuk kabur lagi ke arah belakang dan tidak ada satu orang pun yang tertumbang di sana. Oh, yang masalah adalah di mana source skill banyak banget terbuang. Nah, itu Betul, maksudnya. faktor memang dimakan oleh seorang EVOS Legends. Tapi tidak ada lagi ke altarnya. Itu dia. Dan si EVOS Legends sudah berada posisi depan Endless Shot. Almost. Dan tentunya di depan sana Clover memaksa seorang Fluffy harus mundur dengan satu buah dia bisa diberikan versi. Ada Godiva lewat permisi punten. Sedangkan di sana para pemain tim Aura Fire mereka lagi-lagi melakukan sebuah kritik. Profesor memang betul apa yang dilakukan oleh tim EVOS Legends sudah benar. Tapi ternyata Persik, what are you doing? Dapetin satu, Godiva di sana dapatkan Persik low. Ini memberikan informasi untuk tim Aura Fire. Mereka gak punya roamer tapi mereka punya kesempatan untuk melakukan defensif. Kenapa aku bilang tunggu ke altarnya dari Facehugger dulu, baru mereka maju satu-satu. Karena gini, secara basic attack lihat ada Kari, ada Link. Mereka nggak butuh soft skill, tapi basic attack dan lihat itu basic attack yang begitu mematikan dari Clover. Itu maksudku. Tunggu Clovernya aja pakai basic attack dan mereka bakal coba untuk maksa untuk team fight. Oke. Apabila di sana, Facehugger, Sacred lari keluar dari luar ya. Informasi kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka juga masih punya Sacred dan Endless Shot-nya. Almost membuat Fajar tumbang, tapi ternyata kali ini para pemain dari tim Aura Fire gak berhasil mengikat kaki seorang Fajar. I love the crowd, bro. Pas lihat damage sebesar itu ya, endless shot loh. Dan itu benar-benar dalam keadaan stacknya dia mungkin di angka 18 kali atau bahkan 24 jangan-jangan. Oke, tapi ini dengan cukup instan mencoba mendapatkan sebuah papalot yang ternyata hilang begitu saja. Hilang. Diculik benar-benar ketika momennya dari anak-anak EVOS Legends menarik kembali, meriset kembali. Dan disitulah timing yang sangat tepat untuk Aura Fire mengamankan Lord. Tapi mungkin berbeda karena versi sekarang punya para buff. Ya. Tinggal cara defense mereka yang mengandalkan basic attack tadi. Tas selalu mengamankan satu buah count altar dan ini poin pentingnya. Dimana dia juga punya Oracle, dia punya cooldown yang cukup. Ada Magic Shush, Ya, ada juga Agent Talisman dan Jinison udah bakal ngejawab hal tersebut. Tapi Facehugger, dia lebih kejam. Dia punya Glowing One, dia punya Necklace of Durance. Durasi Necklace of Durance jadi lebih lama. Pendragon di sini, walaupun punya Oracle, bakal lebih tersiksa. Tapi dia udah punya Magic Worship, dia pakai Glowing One. Itu dia. Poin pentingnya itu adalah ngebakar dan memperlama efek patah hatinya itu dari Necklace of Durance. Jadi selama berdingnya ada, iya, selama berdingnya ada, Necklace of Durance tetap aktif. Tapi kali ini para pemain dari tim Aura Fire mereka berhasil mendapatkan satu buah surat jarak top lane. Maksimal lakukan pilihan kabur, tidak peduli apapun yang terjadi, dia fokus. Dia berhasil mendapatkan turret dan surat jelas dan Endless Shot. Lagi dan lagi membuat Persik harus memaksakan satu buah super soldier. Winter Truncheon. Tapi masih langsung di cover juga oleh Cook Altar dari Facehugger yang balik lagi pasifnya. Ketika langsung maju ke arah depan untuk nge-hit ke arah turretnya. Tapi ini menjadi hal yang cukup berbahaya untuk EVOS Legends karena mereka sudah tidak punya satu turret pun di pertahanan mereka. Tinggal gimana caranya Aura Fire tetap di sini karena bacanya yang mulai keculik, mulai ditarik juga dan bahkan bacanya di stun. Maju ikut Altar dan bahkan langsung dibawa itu saja. Hilda yang tumbang dan bahkan maju lagi juga dari depan. Persik masih hidup, teman-teman juga masih hidup dan bahkan tidak ada satupun dari EVOS Legends yang tertumbang di sana Jerman. Oh my god, Clover, sang penyelamat EVOS Legends kali ini berhasil membuat EVOS Legends tidak ada yang ditumbangkan. Oke, kita anggap Tas tadi kan yang punya altarnya. Altar, ya. Oke, tapi yang ngusir Aura Fire itu Clover. Ya. Kalau tadi altar doang itu gak bakal bisa bermain dari tim EVOS Legends bertahan. Mereka masih ditumbang, dipotong tiba-tiba sama seorang pelatih dengan perbandingan gold difference 10.000. Nah ini tinggal PR biar Facehugger gak muncul di depan Tas. Ya karena dari permainan ini yang baru gue pengen ngomongin juga. Dari tadi Facehugger ini muncul. Menurut gue cukup unik, tapi dia itu terlalu sering muncul untuk diambil skillnya. Nah. Tapi dia juga sering untuk narik gitu loh. Munculnya dia tuh narik. Sementara ini satu yang dilakukan emang harus selalu dari seorang Facehugger. Ya itu dia. Karena dia yang punya untuk sisi power area tersebut. Kalau misalkan dipaksa menuju ke arah Godiva, takutnya kayak tadi. Godivanya tertangkap dan berdown dari Kari. Karinya. Udah gak main-main. Iya betul. Golden Star. Itu mempermudah pasif true damage dari Kari, pecah. Dan Godiva udah mulai harus kritis dari sini. Apakah dia akan mengorbankan nyawanya? Akan berpikir untuk dari segi tasnya mengamankan IMU pada orang lain. Atau para pemain dari tim EVOS Legends akan masuk lebih dulu, mengambil altar lagi, dan Godiva baru main ke arah belakang. Boleh. Jadi banyak banget sebenarnya opsi. Cuma ini EVOS
Mereka ini benar-benar harus menjaga Clover, benar-benar banget harus jaga Clover. Dapat lihat apapun terjadi nih. Tutup pergerakan dari seorang Godiva karena para Clover. Karena ini Godiva gak bakal bisa masuk di dalam lagi. Dan bakal ini akan memasang Spectre di sini dan arah main lihat. Tasya belum ngambil. Tasya belum ambil. Udah Tasya belum ambil. Tasya dapat dia ambil. Dipasang ke kanan dan Betul, Blade. tidak menggunakan Blueberry. Immortal dipecahnya. Immortality dan para Winternya sedikit terlambat kali ini Cornet. Walaupun itu bukan ultimate yang benar-benar diincar atau ingin didapatkan oleh seorang Tas. Tapi itu adalah satu team fight yang berhasil mendapatkan satu jungler dari tim Aura Fire, yaitu dari Hai. Dengan 30 detik kematiannya. Apakah mau dipaksa untuk dapetin Lordnya? Karena masih ada 4 orang yang mungkin akan mengawasi. Dengan Lordnya sudah mulai dicicil-cicil, Fluffy juga menjadi orang yang akan ngebuka, menjadi orang yang menjadi satu frontliner untuk anak-anak Aura Fire. Mulai maju juga, terkena stun dari Lordnya. Saber Blade ke counter, mencoba dipaksakan untuk tim fight. Kita lihat di sana masih mencoba untuk maju lagi dan Kabukinya. What? How? My God! Kabuki? Again! What the heck? FPL Arena terdiam. Speechless, bro. Semua tersontak. Gini. Kabuki! Kita semua kena misdirection. Yes. Kabuki sempatnya clear di bagian mid. Dia pukul Pendragon, dia tahu, oke damage gue nggak cukup. Dan tiba-tiba dia hilang. Kayaknya apa? Dia ke arah mid atau ke arah bottom lane. Atas gak sih? Tapi banyak banget tengahnya. Atau gini, tiga-tiganya ngedorong. Itu yang masih jadi tanda tanya dan kita harus cari nanti. Dan bakal aku cari juga lebih tepat langsung. Bagaimana pattern yang dilakukan oleh seorang Kabuki. Gue tahu karena lagi fokus di Lord. Iya. Gue teriak Kabuki. Iya, kepanggil bilang, Kabuki ada apaan? Kalau gini, aku juga fokus kepada Iya. damage dari Lord. Karena itu ada momen di mana, iya, betul, ada momen di mana Persiknya Sama di deep fight lagi sama orangnya. Yes, iya. Di fight back. Dan ternyata nggak ada yang notice sama sekali bagaimana kehadiran dari Kabuki. Karena itu fightnya